pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Kabar baik, Pak. Mantap. Sebelum kita memulai dan proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak minta anak Erni memimpin kita dalam doa. Marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak Erni. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi pagi hari ini. Materi pagi hari ini Bapak akan mengajarkan anak-anak tentang peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Lebih khususnya lagi pada masa praaksara atau sebelum mengenal tulisan. Nah, di sini anak-anak harus tahu bahwa masa praaksara atau masa sebelum mengenal tulisan. Di sini praaksara. Kata ini memiliki dua arti yang berbeda, yaitu pra artinya sebelum, sedangkan aksara yaitu tulisan. Jadi di sini Bapak ingin menanyakan kepada anak-anak bahwa dari kata-kata di atas, maka ada yang dapat menyimpulkan kata-kata di atas. Bapak berikan kesempatan. Saya, Pak. Baik, anak Eri. Di zaman praaksara atau yang disebut juga dengan zaman sebelum mengenal tulisan, itu dimana pada saat itu manusia purba mereka belum mengenal tulisan. Hanya itu saja, Pak. Baik, terima kasih. Jawaban yang sangat baik. Selanjutnya, zaman praaksara ini adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Nah, ini juga disebut zaman Nirleka. Nah, mungkin anak-anak ada yang tahu apa itu zaman Nirleka? Saya, Pak. Ya, baik. Anak Erli dipersilakan. Zaman Nirleka itu dibagi dari dua kata. Yang pertama nir artinya tanpa dan leka artinya tulisan. Jadi nirleka artinya tanpa tulisan atau sebelum tulisan. Baik, bagus anak Erli, terima kasih. Selanjutnya zaman praaksara ini adalah zaman yang terlama di jagat raya. Itu kisarannya tahun 65 juta tahun masa zaman praaksara. Nah, masa ini sangat panjang anak-anak. Selanjutnya di sini Bapak ingin membagi anak-anak dalam dua kelompok untuk membahas materi yang akan Bapak bagikan kepada anak-anak, yaitu zaman batu dan zaman logam. Di sini anak Nia dan anak Asri membahas materi yang Bapak bagikan, yaitu zaman batu, sedangkan anak Eli, anak Siti dan anak Erli membahas tentang zaman logam. Nah, untuk itu Bapak berikan waktu dan kesempatan kepada anak-anak untuk berdiskusi. Ya, ini adalah soal untuk kelompok 1. Makasih, Pak. Dan ini adalah soal untuk kelompok 2. Makasih, Pak. Ya. Semangat mengerjakan ya anak-anak. Siap, Bapak. Bapak berikan kesempatan kepada anak-anak karena materinya tidak terlalu panjang, jadi waktu diskusi 5 menit. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Semangat anak-anak. Ya, baik anak. Pak. Oh iya nak. Bagaimana? Sudah dapat. Bagaimana anak? Ada yang Bapak bisa?
Anak-anak, waktu diskusi telah berakhir dan saatnya anak-anak harus mempresentasikan materi yang telah Bapak bagikan. Baik, Bapak. Dipersilakan kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini yang akan kami bahas yaitu tentang zaman batu. Berdasarkan hasil temuan alat yang digunakan dan dari cara pengerjaannya, zaman batu terbagi menjadi 4, yaitu zaman batu tua, Paleolitikum, zaman batu tua Media, Mesolitikum, zaman batu muda, Neolitikum, dan zaman batu besar, Megalitikum. Baik, yang pertama yaitu zaman batu tua atau Paleolitikum. Zaman batu tua berlangsung sekitar 600 tahun sebelum Masehi. Nah, pada zaman yang terbuat dari batu, pada zaman tersebut banyak ditemukan peralatan yang terbuat dari batu untuk menunjang kehidupan manusia. Di sini zaman tersebut masih berpindah-pindah, tergantung di mana sumber makanan atau beruang berada. Sehingga cara hidup manusia pada zaman itu hanya berburu dan mengumpulkan makanan. Jadi masih tergantung pada alam. Nah, yang kedua, zaman batu media atau Mesolitikum. Zaman batu media, alat-alat penunjang kehidupan manusia masih bersifat kasar, tetapi sudah ada upaya untuk memperhalus alat. Kehidupan pada zaman tersebut mulai berkembang. Manusia sudah mulai mengenal sistem masyarakat dan tidak lagi berkelompok. Tempat tinggal mereka sudah menetap di sebuah gua, tidak lagi berpindah-pindah. Bahkan sudah mengenal cara bercocok tanam dan bagaimana pembagian tugas dalam sosial. Yang berikut yaitu zaman batu muda atau Neolitikum. Kehidupan pada zaman tersebut, kehidupan manusia sudah berkembang, tidak lagi bergantung dari berburu, tetapi sudah mengembangkan cara bercocok tanam dan beternak. Demikian jawaban dari kelompok kami. Saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah presentasi. Kita berikan tepuk tangan kepada mereka. Selanjutnya, Bapak persilakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Zaman logam. Zaman logam, orang sudah dapat membuat alat-alat dari logam di samping alat dari batu. Masyarakat pada waktu itu mengenal teknik pengolahan logam. Kemampuan manusia membuat alat-alat dan benda dari logam menandakan jika kebudayaan manusia sudah sangat berkembang. Zaman logam juga sering disebut zaman perundagian. Pada zaman logam dibagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Sekian hasil dari presentasi kami, saya kembalikan. Baik, terima kasih ke anak-anak kelompok 2. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing dan kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 2. Ya, baik. Terima kasih anak-anak.
demikian sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak minta satu orang untuk bisa menyimpulkan materi yang telah kita bahas. Baik, anaknya dipersilakan. Jadi kesimpulannya adalah zaman praksara adalah zaman sebelum mengenal tulisan. Dan zaman ini juga disebut dengan zaman nirleka yang artinya tidak ada tulisan. Sekian Pak. Baik, terima kasih anak Nia. Kita berikan tepuk tangan kepada anak Nia. Anak-anak. Baik anak-anak, demikian pertemuan kita pada siang hari ini, dan materi yang akan kita bahas pada minggu depan yaitu mengenal manusia purba. Jadi mohon anak-anak untuk belajar ya. Iya Pak. Baik, sebelum kita akhiri, Bapak minta anak Eli untuk membimbing kita dalam doa. Baik, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Berdoa mulai.